Hadir, Pak. Zulfikri tersebut di dalam suatu gelombang bunyi itu harus memiliki suatu yang disebut dengan frekuensi. Frekuensi untuk gelombang bunyi yaitu antara 20 sampai 20.000 CPS. Jadi gelombang bunyi frekuensinya antara 20 sampai 20.000. Nah, kalau misalkan sebagai bunyi yang disebut dengan, kenapa bisa bunyi? Karena ada yang disebut dengan sumber bunyi yaitu getaran. Getaran bergerak ya melalui gelombang ini, gelombang medium. Tanpa dengan menggunakan medium, maka sumber bunyi itu tidak akan bergetar. Ya. Oke. Nah, kita lihat di dalam salah satu teori gelombang bunyi, contoh dari getaran bunyi itu terbagi dua. Ada yang namanya padat, ada yang namanya disebut dengan kolom udara. Ya, satu benda padat, kedua adalah getaran kolom udara. Kalau yang padat bisa menjadikan gelombang bunyi. Misalkan, jadi sumber bunyi kalau dijadikan sebagai alat-alat yang namanya alat-alat sumber bunyi seperti kalau kalian punya gitar, ya, petik gitar, maka dia akan bergetar, lalu getar itu kan melakukan gelombang. Gelombang tersebut akan terdengar karena apa? Karena udara sebagai medium yang akan menyampaikan dari getaran terhadap telinga kita. Itulah yang disebut dengan sumber bunyi. Ya, misalkan biola, bel, atau misalkan kalau sekarang ini beduk, ya, beduk kan bisa bergetar. Atau tiang listrik kalau dipukul akan dijadikan sebagai sumber benda padat. Kedua adalah getaran kolom udara, ya, getaran kolom udara. Nah, kalau getaran kolom udara kalian tahu nggak contohnya? Ada yang tahu? Getaran kolom udara, kalau tadi mah benda padat bergetar menghasilkan gelombang sehingga menjadikan gelombang bunyi karena ada medium. Kalau sekarang adalah kolom udara bergetar di dalam ruang tersebut menggelombangkan terhadap udara. Contohnya, kalian tahu suling, ya, itu suling, ya, organ dan lain sebagainya. Itulah ya. Kalian bisa dilihat di halaman 229. Ya, saya lewat aja dulu yang kira-kira ini kan. Nah, coba lihat di halaman 230 yang kalian tugasnya itu adalah untuk meringkas terlebih dahulu ya. 230. Nah, ada gambar 9.1. Ya, itu ada seorang anak bermain dengan menggunakan telepon kaleng. Ya, kalau kalian waktu SD pernah mencoba dengan kaleng susu, ditarik dengan tambang, jaraknya kira 10 meter, getarannya itu akan gelombang. Ya, jadi dua kaleng susu. Nah, yang berbicara itu kan getar. Maka dari tali susu tersebut itu menginikan terhadap gelombang sehingga terdengar oleh lawan dari yang diajak bicara. Coba lihat halaman 230 juga, itu garpu tala. Ya, itu garpu tala dipukul biasanya pukulan itu mengandung getaran 230. Nah, coba lihat di halaman 230 juga, di sini ada yang disebut dengan garpu tala memiliki rapatan dan renggangan. Ya, kalau kalian kita ketahui itu adalah pelajaran pada gelombang kemarin, longitudinal. Jadi bergetar, maka dia akan menyampaikan sesuatu bunyi melalui
organa ini atau pipa organ. Oke. Coba lihat lagi frekuensi bunyi. Ada yang disebut dengan frekuensi bunyi. Ya. Kalian di sini ada frekuensi bunyi ya. Ada yang dimaksud dengan alat bunyi mempunyai frekuensinya antara 20 sampai dengan 20.000 Hz ya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana yang kurang dari 20 Hz atau lebih dari 20 Hz ya. Oke, itu adalah frekuensi terhadap bunyi. Nah, di sini kalau kita ketahui ya, ada yang dimaksud dengan frekuensinya di bawah dari 20 Hz ya. Sudah dilihat halaman 231 ya. Anjing, binatang yang namanya anjing itu dia itu bisa mendeteksi bunyi ya di bawah. Kalau kalian yang tahu di sini anjing itu bisa mendeteksi kira-kira berapa? Frekuensi antara 40.000 Hz sampai dengan 45.000 Hz ya. Jadi kalau binatang anjing itu kenapa biasanya ditempatkan pada rumah-rumah mana? Dia itu ditempatkan karena daya alat pendengarannya itu bisa sampai terbawah antara 40 Hz sampai 45.000. Jadi kalau ada orang yang dahan patah aja, anjing itu langsung gitu, refleks gitu. Dia akan menggonggong. Itulah. Beda dengan anjing. Anjing lebih kucing. Kucing itu antara 45 sampai 85.000 Hz ya. Dan lagi yang frekuensinya yang lebih tinggi, yaitu kalau kalian ketahui di sini, yaitu kelelawar, ya, kuat sekali, ya, sampai 120 Hz sampai 200 Hz, ya, itulah yang disebut dengan frekuensi bunyi. Nah, sekarang kalau kita ini ada yang disebut dengan namanya kecepatan. Ya. Kita masih ingat kalau yang namanya kecepatan pada mekanika ya, itu ada yang dimaksud dengan S, P, kali T. Benar ya? Ini di dalam mekanika ya. Ada jarak ini kecepatan, ini adalah waktu. Nah, sekarang di dalam kecepatan bunyi itu adalah yang disebut dengan T, itu sama dengan panjang gelombang dibagi dengan T. Atau sama dengan lambda kali ini adalah lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Ya. Kalau P itu adalah perioda. Ya. Kalau R adalah kalau yang disebut dengan kecepatan bunyi, P ini ya sama dengan lambda dibagi dengan periode. Ya. Jadi P sama dengan lambda ya bagi dengan P. Ini panjang gelombang dibagi dengan periode. Atau ya, ini sama dengan panjang gelombang kali P. Ya.
Itulah yang disebut dengan namanya kecepatan bumi. Ya, oke. Coba lihat di dalam salah satu tabel, ya, kecepatan bumi di dalam udara berapa? Itu di halaman 232. Kecepatan bumi di dalam udara itu 231,3. Ya, bahwa ini garis bawahi, kecepatan udara adalah 330. Ya, suhunya 0 derajat. Jadi kalau kalian biasanya ketika waktu pagi-pagi, waktu sunyi senyap, suhunya dalam keadaan rendah, biasanya suka mendengar suara-suara yang dari kejauhan itu begitu jelas. Ya. Kalau misalkan kalian meskipun agak jauh, suka kadang-kadang mendengar, meskipun jarak antara rumah kalian dengan stasiun itu jauh, tapi masih mendengar bunyi kereta bergerak. Atau bunyi dari kejauhan, misalkan suara azan pada jam 3 subuh. Atau misalkan kedengaran suara orang yang sedang meronda, ya, meronda dengan suara pada suhunya rendah dan suasananya begitu tenang. Nah, itulah yang disebut dengan medium udara, ya, di mana suhunya masih di 0 derajat, kecepatannya 331,3. Nah, terus kalau misalkan hidrogen, ya, oksigen, dan lain sebagainya. Sampai ada salah satu yang namanya besi, ya. Besi itu suhu 20 derajat, itu kecepatannya sampai 5130. Ya. Jadi kalau kalian tahu, kecepatan bunyi itu kalau di dalam salah satu tembaga yang digunakan besi, kenapa? Karena dia memiliki kerapatan terhadap benda tersebut, sehingga dia bisa menyampaikan sebagai sumber bunyi yang lebih baik. Oke, kita lihat seterusnya. Nah, sekarang lihat halaman 234. Ya, 234. Ya. Oke, di sini ada yang disebut dengan nada. Ada sah, ada kekuatan bunyi dan warna bunyi. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita bisa mendengarkan alat musik, ya, itu sebagai sumber bunyi. Nanti saya bawakan alatnya. Dia itu yang dimaksud dengan nada tinggi, rendah, besar, dan kecil itu mempengaruhi nadanya. Ya. Makanya kalau misalkan nada suara do re mi fa sol la si do. Nah, itu nada semakin tinggi, frekuensinya semakin tinggi, ya. Jadi yang disebut dengan nada adalah yaitu disebut sebagai bunyi yang dihasilkan yang mempunyai suatu frekuensi. Oke, di sini kalian bisa menggarisbawahi, ya. Kalian boleh di sini garis bawahi. Jadi nada adalah bunyi dengan frekuensi tertentu yang teratur. Itu namanya bunyi. Ini bunyi, ya. Maaf. Jadi nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur. Itulah yang disebut dengan nada. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat dulu yang kedua. Ada lagi yang frekuensinya tidak beraturan, ya. Frekuensinya tidak beraturan. Kalau ini kan beraturan. Ini mah tidak beraturan, namanya besar. Jadi suatu frekuensi yang tidak beraturan namanya besar.
Nah, terus ada lagi yang ketiga adalah warna bunyi. Sini ada warna bunyi. Jadi nada ini adalah salah satu dengan nada yang teratur, bunyi yang teratur, bunyi frekuensi yang teratur. Kalau desak adalah bunyi frekuensi bunyi yang tidak teratur. Ada lagi yang namanya warna bunyi, yaitu kekhasan setiap bunyi yang mempunyai frekuensi yang sama dengan lainnya, ya. Jadi kekhasan setiap bunyi itu kalau disebut dengan warna bunyi. Kalau musik itu namanya warna bunyi, namanya timbre, ya. Oke. Ya, itulah saya secara tidak langsung sampaikan dulu pada kalian yang dimaksud dengan teori-teori terlebih dahulu yang disebut dengan bunyi, ya. Oke, terus di sini, saya tambahkan lagi dulu terlebih dahulu. Ada lagi yang disebut dengan, kalian tahu ada yang disebut dengan gema, ya. Di dalamnya ada yang masuk dengan gema. Ya. Oke, namanya gema. Gema itu adalah, ya, pantulan bunyi yang dapat ditaksir jarak antara pendengar dan pemantul. Jadi saya ulangi lagi, ada lagi yang disebut dengan pantulan bunyi, ya. Yang maksud dengan pantulan bunyi adalah dapat ditaksir antara jarak antara pendengar dan pemantul. Oke, itu dulu, ya. Nah, sekarang jadi kalian bisa melihat dulu yang dimaksud dengan bunyi dan frekuensinya. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat halaman 236 dari buku yang kita miliki, yaitu namanya resonansi. Resonansi. Ya. Resonansi kalau kita ketahui resonansi di sini, ya. Coba lihat halaman 236, ya. Kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan resonansi. Nah, kalau dia namanya resonansi itu adalah sebetulnya adalah pantulan gelombang di dalam salah satu di dalam satu medium. Coba, peristiwa resonansi biasanya di dalam musik dimanfaatkan seperti pada gitar, biola, capi, harpa, seruling, dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi yang dimaksud dengan resonansi di sini adalah frekuensi getar yang ada di dalam alat tersebut. Ya. Oke, coba lihat setelah resonansi bunyi, kita langsung ke halaman 237. Ya. Oke, lihat itu gelombangnya. Kalau frekuensi gelombangnya P sama dengan per 2L, L0 sama dengan 2L. Itu harmonik pertama. Jadi kalau di dalam salah satu gelombang yang namanya satu, itu namanya harmonik pertama. Tapi kalau misalkan gelombangnya ada dua, disebut sebagai harmonik kedua. Itu frekuensinya sama dengan P kali L, P per L sama dengan L. Yang ketiga adalah harmonik ketiga. Ya, F2 3P per 2L. Ya. Nah, oke, itulah adalah bagian-bagian yang tersebut di dalam salah satu resonansi bunyi. Oke. Nah, sekarang lihat halaman 239. Ya.
Jadi mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya melewati ke yang lainnya. Kalau kalian tahu, itu gelombang bunyi bisa menghancurkan sesuatu ya. Ya, jadi kalau gelombang bunyi bisa menghancurkan benda, kaca juga bisa. Ya. Contoh di sini ada hasanah fisika, ya. Hasanah fisika, semakin tinggi frekuensi maka nada yang dihasilkan akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah frekuensi maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah. Tinggi rendahnya nada dihasilkan oleh dawai yang ditentukan dengan hukum Mersenne. Tinggi nada dihasilkan akan berbanding dengan panjang senar. Jadi kalau kita ketahui, ya, kalau saya perhatikan kalian, misalkan di sini ada yang disebut dengan halaman 237. Sebuah benda, kalau misalkan gelas, itu bisa pecah oleh gelombang bunyi. Ya. Oke, ada yang percaya? Coba lihat di sini halaman 237. Semua benda memiliki frekuensi alamiah yang muncul saat benda itu bergetar. Suara manusia mempunyai frekuensi yang alamiah yang dapat menyebabkan benda-benda sekitarnya ikut bergetar. Tahukah kalian kalau suara penyanyi yang keras dan panjang dapat memecahkan sebuah gelas anggur yang di dekatnya? Ketika seorang penyanyi mengeluarkan suara yang panjang dan keras, maka suara tersebut akan menyebar dan suara yang akan dihasilkannya semakin kuat. Gelas anggur yang berada dekat penyanyi tersebut lama-kelamaan akan ikut bergetar. Ya, jadi contoh daripada yang namanya bunyi. Oke, ini hanya bagian-bagian teori terlebih dahulu. Minggu depan saya akan mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa ketemu dulu. Itu saya akan membawakan alat-alat yang disebut dengan alat-alat sumber bunyi. Ya, ada pertanyaan? Nih, partisipannya ada 38 orang. Ada yang mau ditanyakan tentang sumber bunyi? Yang jelas, ke depannya, bab 9, ya, kalian boleh menyerahkan tugas kepada saya, karena hari Rabu, Kamis, Jumat suka ada, Pak Rudi suka ada. Bahkan Senin biasanya suka ada. Ada yang mau ditanyakan? Pak, kenapa telinga kita suka mendengung? Apakah karena gelombang bunyi? Ini dari Artamevia. Artamevia. Oke, Artamevia. Bagus pertanyaannya. Pak, apakah kalau yang namanya mendengung itu kenapa itu ya intinya ya? Oke. Coba lihat halaman 235. Di dalam telinga kita itu ada yang disebut dengan gendang telinga, ada yang disebut dengan rumah sipu, ada saluran, ya, ada saluran telinga luar, ada lingkar saraf vestibulator, ya. Jadi di dalam telinga, kalau seandainya kalian ini mengalami suatu mendengung, itu biasanya adalah tekanan udara antara luar dengan di dalam telinga itu tidak sama, tidak sebanding. Ya. Jadi kalau misalnya itu tekanan udara yang ada di dalam berbeda dengan yang ada di luar. Makanya biasanya ada orang yang latah ketika udah mendengung, dia itu suka meniupkan gitu. Terus ulangi lagi. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mau mendengung itu adalah wah, dia pasti ayah ngomongin orang. Itu tidak ada hubungannya ya. Jadi nggak boleh, itu namanya suudzon.
Jadi kalau kita mendengung itu disebabkan adalah faktor tekanan udara antara luar dengan dalam yang berbeda, sehingga seolah-olah mendengung. Ya, bisa aja itu salah satunya. Kalau misalkan mendengung terus, ya itu biasanya ya mungkin ada faktor ya ada hubungannya dengan gendang telinga. Biasanya kalau dulu ada gendang telinganya yang pecah dari siput, itu ada istilah namanya conge gitu ya. Jadi ada cairan yang keluar dari telinga, itu adalah infeksi yang ada di dalam telinga. Biasanya dibersihkan sampai kotoran-kotoran itu tidak boleh masuk ke dalam telinga. Jadi kalau misalkan kalian suka ada kebiasaan membersihkan telinga dengan katembat ya, masuk ke dalam ya, buka tembat. Ulah lakina mau pakai ya, pakai naon, pakai bulu hayam, sehingga nu enak juga si kabayang. Itu tidak boleh ya. Tidak dianjurkan oleh dokter. Meskipun itu enak. Yang bagus, yang laga alami dan murah, gunakanlah air hangat, masukkan ke dalam, jadi kotorannya keluar. Masukkan ke dalam air hangat, lalu keluar. Ya. Atau misalkan kalau masih mendengung, itu biasanya infeksi di dalam saluran telinga. Biasanya dokter itu menggunakan alat organa ke dalam, ya, dimasukkan cairan lalu disedot. Jadi kelihatan yang dulunya kotorannya yang sudah tebal dengan cairan itu dia akan keluar. Ya. Jangan macam-macam pakai lilin, masukin supaya hangat. Namanya aromaterapi. Ya ini pernah kejadian oleh istri saya, ingin mencoba dengan lilin, nggak taunya infeksi. Ujung-ujungnya ke dokter, ya dokter ahli THT. Udah berobat, ternyata harus berobat dengan harga 200.000. Alhamdulillah, dokternya itu adalah dulu bekas tetangga saya. Tetangga saya ketika saya tinggal di Tegalega, saya nggak menyebutkan namanya orang tersebut Teti Rahim ya. Jadi ternyata saya kenal, lalu dia itu ingat ke keluarga saya. Alhamdulillah, dulu itu biasanya kalau ke dalam spesialis itu 250.000, itu tidak bayar gratis. Ya, jadi hati-hati dengan pendengaran kalian, jaga ya, jangan sampai ada benda-benda yang keras masuk ke dalam telinga. Ya, takut pecah. Ya, jadi supaya jangan infeksi di dalam telinga. Siapa lagi yang mau bertanya? Bagus, Artamevia pertanyaannya kamu bagus. Mudah-mudahan kamu sebagai ahli THT ya, telinga, hidung dan tenggorokan. Itu mah tetangga ya. Ini telinga, hidung, lalu ke tenggorokan. Makanya spesialis THT. Biasanya kalau orang ada yang punya alergi namanya sinusitis, penyakitnya dari tenggorokan. Dari gigi kotor langsung ke tenggorokan. Biasanya sinus tiap hari nanti flu aja. Ya, itu sinus. Mudah-mudahan kalian sehat. Oke, Artamevia bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan selain Artamevia? Siti Ruliah, Pak telat masuk jaringan. Oke lah, Siti hadir. Siti Ruliah. Oke, nanti minggu depan saya memperagakan tentang apa yang masuk dengan nada dan sumber bunyi. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, bebas sekarang bertanya. Saya hari ini di bulan suci Ramadan, kita berusaha mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Saya sendiri agak bingung dengan metode cara mengajar begini. Sebetulnya lebih enak kepada kalian bertemu, bertatap muka, itulah yang lebih memberikan kepada kita kesehatan. Saya tidak, kalau melihat di dalam layar itu sudah hampir 1 tahun, rada-rada kasihan. Kasihan itu dalam artian kita ya harus berusaha, berdoa, mudah-mudahan pandemi yang namanya COVID Corona tersebut ya sudah hilang dari bumi ini. Itulah yang saya takutkan itu. Ya saya tadi kabar ada berita dari Pak Samin, temannya juga meninggal karena COVID tadi pagi. Karena dia punya penyakitnya itu, temannya Pak Samin kena COVID virus, masuk ada penyakit darah tinggi dan jantung.
Ya mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Bapak kalau telinga enggak, sebentar. Terima kasih Pak. Pak, telinga kita dapat mendengar sampai berapa frekuensi? 20 sampai 20 ribu Hz ya. Kalau letik kalau lu kecewas, aduh, kilas bentar. Banyak pertanyaannya ini, ya. Oke lah, Hatta Mempia udah, prayoga nih. Pak, telinga kita dapat mendengar sampai berapa frekuensi? Tadi saya ada di buku ya. Itu 20 sampai 20 ribu itu Hz itu adalah batas normal. Kalau misalkan kalian di bawah dari 20 ribu, kalian itu termasuk telinga jenis binatang gitu, ya. Di atas 20 ribu, kalian jenisnya itu termasuk daripada kelelawar gitu. Kita mah yang normal aja. Jadi misalkan sampai dari kejauhan, orang apa ya ngomongkan orang, wah itu hebat. Itu kalian termasuk jenis kelelawar, hebat. Oke, terima kasih. Tadi sisa kila ya udah. Oke, terima kasih Pak. Oke, banyak bertanya nih. Nah, Pak, kalau nggak sengaja kemasukin air, oke, sebentar. Ini dari Juwita. Saya dari Juwita. Yang bertanya tadi prayoga juga. Ya, prayoga. Ya. Oke, Bapak kalau telinga nggak sengaja kemasukin air, suka agak kurang dalam mendengar. Nah itu karena apa? Kan tertutup, Neng. Si ganda di sini coba lihat. Kalau misalkan tertutup, di sini kan ada saluran telinga gitu. Ya. Meskipun kalau secara logika, kalau saya pribadi karena pengalaman sering kemasukan air, suka dipancing lagi gitu. Dia sih helap ini udah gitu terbang. Kenapa? Karena di sini di dalam salah satu ruang ya ada saluran vestibular dan rumah siput di sini tidak langsung akan membawa saluran yang tadi tertunda. Ya. Jadi kalau kalian kemasukin air, jangan ragu-ragu lah. Tidur bermiring juga begitu. Tapi kan di sini ayah nyelap lah ke dalam salah satu gendang telinga. Jadi kalau misalkan air masuk, pinuhan aja pakai air hangat. Keluarkan secara tiba-tiba nanti akan terbawa. Terpancing yang sudah masuk akan keluar. Ulah pakai kapas, pakai katembat, jangan. Ditakutkan itu katembat, si kapasnya lepas. Masuk kan si air. Yang lebih berbahaya itu infeksi. Bahkan ada yang mengatakan ahli dari dokter THT, kesalahan besar manusia adalah menciptakan katembat. Kenapa? Telinga itu banyak yang infeksi karena katembat. Oke. Nih, nggak usah ragu-ragu ya, Jubita, kalau kemasukin air. Kalau misalkan kemasukin air, tenang saja. Pak, kalau orang yang telinganya normal pakai alat bantu dengan dengar, ngaruh nggak? Nah tuh si prayoga. Pak, kalau orang yang telinganya normal mau pakai alat bantu dengan ngaruh nggak? Ya, naonan, lebar-lebar, harganya 5 juta, makanya begitu. Alat pendengar itu adalah ini syaratnya yang di dalamnya itu nggak ini lagi. Gitu. Ya, biasanya kalau saya sebetulnya ini ada berbagi pengalaman. Dulu ketika sebelum jadi penerbang, itu ada tes namanya mengajar tentang desibel. Ya. Jadi sebatas berapakah kalian bisa mendengar? Nah, makanya kalau berhadapan di sini, saya akan begini. Pasti mendengar kalian. Nah, suatu saat ini kan tidak terdengar. Nah, itulah yang disebut dengan kemampuan Anda bisa mendengar. Ya. Jadi kalau misalkan mendengarnya bagus, bisa masuk ke dalam tes penerbang. Ya. Banyak orang yang gagal itu dari telinganya. Bahkan penelitian di salah satu bukan perguruan tinggi. Jadi ada salah satu penelitian kedokteran yang mau masuk ke akabri itu hampir beberapa persen orang itu telinganya tidak bagus. Gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang mohon maaf yang masuk ke akademi militer biasanya orang-orang kaya. Gitu. Jadi dunianya itu adalah dunia diskotik. Gitu.
sering masuk ke tempat-tempat hingar-bingar gitu. Itu celite akan mempengaruhi, apalagi kalau kalian suka nonton, suka mendengar alat musik dengan headset, itu pengaruh loh. Mimiti volumenya tilu, kurang dengar, tambah dari 2 jadi 5 kurang jelas kene, tambah lagi jadi 7, tambah lagi 8 nepikeun kapul anggar cabut we etanya. Jadi ada saraf yang rusak. Jadi mana kalian itu ngobrol tidak jelas, mus-mus, dibolot. Kenapa? Itu faktor kebiasaan yang tidak baik. Ya, jadi jangan menggunakan, kalau musik itu jangan menggunakan headset, apalagi yang langsung. Ya udah aja, ada medium yang dikeluarkan begitu. Di zaman baheula mah nggak ada yang namanya headset. Paling alat-alat yang bisa mendeteksi ini recording. Ya, oke. Oke, siapa lagi nih? Pak, tadi Bapak bilang kalau suara dalam frekuensi tinggi sampai memecahkan gelas atau sekitarnya, maksudnya gimana? Oke. Kalian tahu ada iklan? Ding, sampai pecah. Bagus nih pertanyaan saya. Oke, Rahmawati. Rahmawati bro. Bagus. Kalian pernah lihat iklan nggak? Iklan di salah satu televisi. Ya. Iklan. Ini bentar, ini dulu. Ini dia. Iya. Nih, ada ini. Ini gelas ya. Ini kalau gelas ini kan tipis, ya. Gelas itu tipis. Suatu saat gelas itu bunyi musik yang begitu keras, gelombangnya diatur, dia itu bisa ini. Ini pecah. Ya, akibat gelombang bunyi yang begitu keras sehingga akan memecahkan terhadap gelas. Ya, pernah di dalam iklan, kalau tidak salah, iklan suatu alat musik yang Sony kalau nggak salah. Saya lihat dulu ada iklan Sony, ya. Jadi iklan Sony alat musik sehingga bisa memecahkan terhadap gelas, ya. Jadi kalau misalkan suara gelombangnya bisa memecahkan gelas ini, ya. Nah, itu ya. Oke, ini dari Rahmawati pertanyaannya. Oke, Pak, kan ada ruangan yang bisa bikin kita mendengar suara detak jantung. Apakah ruangan kita bisa mempengaruhi frekuensi pendengaran kita? Oke, alat detak jantung itu bisa diukur dengan menggunakan namanya stetoskop. Ya, ini kan jantung itu bisa diukur dengan yang namanya stetoskop. Alatnya gitu. Ya. Jadi kalau seorang dokter harus menggunakan namanya stetoskop, suka digantelkan di dia. Ya. Kenapa? Jadi dokter itu bisa melihat denyut jantung orang yang sakit. Kalau orang yang normal itu bunyinya beda. Deg deg, deg deg, deg deg,
deg 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 deg. Nah, itu denyut jantungnya normal. Yang tidak normal, deg 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 deg. Atau tidak yang normal lagi, deg deg deg. Nah, itulah yang disebut dengan denyut nadi. Denyut nadi yang normal itu adalah 60 sampai 90. Makanya kalau misalkan denyut nadi pakai stetoskop bisa kedengaran kelihatan. Ya. Jadi orang itu oleh dokter itu adalah melihat denyut jantung itu bisa menginikan bahwa orang itu sakit atau tidak sakit. Ya. Jadi kalau ada orang, Pak, habis sakit kiki diukur, mana mah normal, mana bohongan yang balik bisa aja. Tapi ada juga orang yang, Pak, habis sakit. Benar, Pak, bisa. Ya. Jadi terserah gitu. Tapi yang jelas dokter itu bisa melihat, mengukur orang itu sakit dengan tidak sakit dengan menggunakan stetoskop. Udah mengukur tekanan stetoskop, baru digunakan alat namanya tensimeter. Tensimeter itu adalah untuk mengukur tekanan darah. Jadi tekanan darah kalian 120 sistolis per 80 diastolis, tekanan darah yang rendah, itu bisa kelihatan. Kalau di atas 120, 180, 190, liar, jangan, bahaya. Biasanya orang tua. Kalau kalian di bawah diastolisnya, anak-anak muda biasanya, sok main game. Biasanya di bawah daripada 80. Ya, tekanan darahnya 90, sistolnya 60. Jadi sok clear, gawena dengan sare gitu. Tekanan darahnya rendah. Pak, gimana kalau tekanan darah tinggi? Itu bahaya. Bisa mengakibatkan stroke dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalian terhindar dari penyakit stroke. Apalagi yang namanya tekanan darah tinggi. Orang tua biasanya yang tidak terkontrol makanan. Perasaannya teh sehat, makanan yang enak-enak, ya, yang mengandung garam dan sebagainya. Makanya dikontrol makanan yang bergizi itu apa? Kalau misalkan tekanan darah, makanannya itu terkontrol, diimbangi dengan apa yang namanya makanan yang bergizi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kan orang Indonesia mah selalu makan itu yang bergizi itu adalah yang penting mah wareg, nepikeun kamartaan. Itu salah, kurang bagus. Yang bagus itu makan yang bergizi. Itu wareg itu asal asupan gizinya bagus. Misalkan makanan gulai, harus makanan sayurannya, harus makan buah-buahan. Buah-buahannya gimana? Misalkan begini, tekanan darah tinggi, makan gulai. Tekanannya menurunkan darah rendahnya apa? Misalkan pakai jusnya, jus sirsak, belimbing, dan sebagainya. Jadi tekanan darah bisa langsung naik turun. Ya, oke. Itulah yang dimaksud dengan tekanan darah tinggi, denyut jantung bisa diukur sebetulnya dengan menggunakan stetoskop. Bapak bisa nggak mengukurnya dengan menggunakan mengukarkan hidung langsung ke dalam tubuh? Bisa terukur, tapi tidak etis. Kalau dokternya laki-laki, makanya kudu meriksa awet itu, atau kebalikannya laki-laki wanita memeriksa laki-laki tidak etis. Jadi ada alat dulu pada zaman Romawi memang demikian. Operasi itu dilihat denyut jantungnya lah. Ya, mudah-mudahan di sini ada yang mau jadi dokter. Nanti kalau udah jadi dokter, kalian jadilah dokter yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kalau ada pasien sakit yang tidak punya duit untuk berobat, kalian periksa dan suruh jangan bayar. Ya, ulah mus-mus langsung kasih resep sabaraha 250, aku 32 artus sih 100. Oke, hutang. Jangan ya. Dokter itu harus memiliki jiwa sosialnya tinggi. Ulah hitungan, mau pedit mah. Gitu. Jadi kalau dokter yang baik itu biasanya yang banyak pasiennya itu adalah orang dokternya yang bager, ya. Ya, iyalah, kalian tahulah orang yang baik itu pasti banyak orang yang datang. Oke. Ini Raka J. Musa ya tadi pertanyaannya. Raka J. Musa. Oke. Pak, kan kucing frekuensinya lebih tinggi dari anjing. Terbalik. Kucing itu tidak terlalu ini, tapi daya refleksnya lebih besar daripada anjing. Ya.
Bener kan jawabannya, Pak? Kan kucing frekuensinya lebih tinggi daripada anjing. Tapi kenapa kadang nggak peka kalau ada keadaan darurat, nggak kayak anjing, justru terbalik, justru lebih lepek anjing, kucing. Gitu. Kalau kucing jatuhkan dari ketinggian, dia refleksnya lebih bagus. Ya, maksudnya gini, kucing jatuhkan, balikan, dia itu akan jatuh ke bawah dengan kaki. Jatuhkan lagi 2 meter, akan jatuhnya kaki. Kalau anjing mah dijatuhkan 1 meter, bisa yang jatuhnya itu adalah kepala. Kalau kucing pasti dengan kaki, ya. Oke. Oh, Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Juwita Istiqomah. Begitulah. Sudah hampir sejam setengah saya dengan kalian bertemu. Insya Allah minggu depan, kalau ada ini, saya akan menjelaskan tentang tentang alat-alat yang ada dengan sumber bunyi. Mungkin begitu. Ada yang bertanya kembali. Saya absen lagi karena absen mempengaruhi, ya. Oke, saya absen lagi. Kelas 11 IPA 1. Ada lagi yang hadir yang saya absen. 11 IPA 1. Adinda ada, Adrian Jagataya, Aprilia, Artamevia, Citra Ajahra, Farhah, Mugi Lestari, Prayoga, Sania Dea, Sayekti Rahayu Ningtyas, Separiana Putra, Silvi Siti Rodia Tunisa, Vita Wulansari, Ucu Nurhartati, Fania Maulida, Pia Puspitasari. Ada yang mau bertambah kelas 11 IPA 1? Ada. Kelas 11 IPA 2. Yang hadir Ardiansa, Ayunda, Dava, Fitri Septiani, Rahmawati, Raka Jainusa Barong, Ramda Marcela Putra, Siti Aisyah, Yasinta Agustina, Zopan. Ada lagi? Kelas 11 IPA 2? Halo, Assalamualaikum. Ada? Pada kemana? Oke, 11 IPA 3. Yang hadir Fitria Aldina, Jujun Ramadan, Juwita Istiqomah, Resi Triutami, Rudolf Prastio Sinurat, Sandi Permana, Siti Napi Sulistia, Winarni Nurul Listari. Ya, udah? Anggun, Pak, Anggun. Oke, Yulianti, kelas sabaraha Yul? Oh, Yulianti. Iya, Yulianti. Anggun, mana Anggun? Kelas sabaraha Anggun? Anggun. Sahadui. Sahadui. Siti Rulia IPA 1, Pak. Yalah, Siti Rulia IPA 1. Oh, yang kamu yang ngechat barusan ya? Iya, Pak. Siapa lagi? Ada? Ya udah. Saya beritahukan kepada Anda 2 minggu ke depan bab 9 ya. Pak belum selesai yang bab 8 sekalian dengan bab 9. Jadi sebelum libur kalian ya siap diringkas ya. Jadi 2 bab 8 dan bab 9. Buburit ya. Mudah-mudahan kalian di bulan suci Ramadan ini kita oleh Allah diberikan suatu keberkahan dalam hidup, di mana kita sedang menghadapi suatu pandemik, musibah, yaitu dengan adanya suatu virus yang bisa mematikan terhadap seseorang. Kita berdoa mudah-mudahan terhindar dari musibah tersebut. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala selamat, kita, keluarga kita, dan segera COVID ini segera terselesaikan oleh kita, yaitu bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kepada kita yang senantiasa selalu berdoa, berusaha, dan menghindari dari segala perbuatan maksiat.
Mungkin dari Pak Rudi, sekian dulu ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bapak, kalau ini kan udah nulis di buku yang bab 9, kalau yang udah nulis di buku gak apa-apa, gak pakai folio, Pak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, ya udah, makasih, Pak. Oh, siapa lagi? Hei, ini saya akhiri dulu ya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinda, Adrian, Aprilia, Artamepia Hasna, Cita Ajahra, Arhat Faziyatun, Mugi Lestari, Prayoga Lutfan Fauzan, Sania Deanisa, Sayekti Rahayuning Tias, Separiana Putra, Silvi Siti Radia Tunisa, Siti Nulia, Gita Wulansari, Ucu Nur Hartati, Pani Maulida Ajahra, dan Tia Puspitasari. Sukses buat 11 IPA 1. Sekarang 11 IPA 2. Ya. Yang hadir, Arjiansah, Ayunda Pita Dewi, Dapa Keila, Fitri Septiani Putri, Rahmawati Nurul Asifa, Raka J. Musa Baron, Ramda Marcela Putra, Siti Nur Faudia, Siti Aisyah, Yasinta Gustiani Akbari, Zopan Martahi Tua Simulon. Sukses buat 11 IPA 2 ya. Oke. 11 IPA 3. Anggun Gracia Amelia, Fitria Aldina Purnami, Jujun Ramadan, Juwita Istiqomah, Sesi Triutami, Rudo Prastio Sinurat, Sandi Permana, Siti Nabi Sulistia, Winarni Nurul Listari, Yulianti. Terima kasih 11 IPA 3 semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.